Tuhan ada di tempat ini. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Izinkanlah kami pagi ini menikmati sebagian rahasia dari firman. Buka hati kami, lembutkan hati kami untuk menerima firman yang penuh kuasa ini. Bentuk tegur dan nasihat kami melalui firman, dan kami percaya usai ibadah ini kami semua menjadi pemenang. Urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, dan sembunyikan hamba-Mu di balik kasih salib-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu semua. Shalom. Pagi yang luar biasa yang penuh diberkati Tuhan. Saya tadi sempat menangis seduh-seduh setelah mendengar lagu ini. Lagu ini adalah bagian dari kesaksian hidup saya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dan sudah sekian lama Dr. Herman almarhum meminta saya hadir di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya katakan, baik dok. Dan pagi ini saya kira di surga Dr. Herman akan melihat kita dengan sukacita. Saya percaya. 2 minggu lalu Pak Ibu saya bersaksi, saya menerima WA dari Ibu Frida sesepeda. Saya kaget. Waduh, saya tidak bisa membawa apa-apa. Saya sampaikan ke istri saya yang bersama dengan saya. Ya, kita berserah. Akhirnya setelah saya menerima WA dari Frida, saya langsung sujud di hadirat Tuhan. Biarlah semua terjadi atas kehendak-Mu saja. Dan puji Tuhan, saya hari ini akan menyampaikan firman, dan firman akan membentuk bukan untuk Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih, tapi juga membentuk saya dan keluarga. Dan pagi hari ini, mari kita menikmati firman Tuhan. Nas kita pagi hari ini di Keluaran 33 ayat 17. Mari kita baca bersama di PowerPoint. Keluaran 33 ayat 17. Baik, kalau tidak ada, mari kita, Bapak Ibu yang sudah membawa HP, gadget, atau Alkitab, mari kita berdiri sejenak untuk menghormati firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan saya baca bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga yang kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapan-Ku dan Aku mengenal engkau. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali. Dan firman Tuhan ini akan menjadikan remah kita renungkan sebenarnya apa sih pencapaian hidup kita di dunia ini. Apakah pangkat, gelar, prestasi, nilai, jabatan memang itu perlu Pak Ibu, tetapi sesungguhnya hanya ada satu yang kita perlukan untuk mendampingi jabatan-jabatan itu di dunia fakta. Cuma satu, yaitu dikenal Tuhan. Amin. Dikenal Tuhan ini sebuah paspor. Kalau punya ATM ya. Nah, paspornya ini, paspor kemana? Paspor kasih anugerah. Jadi hidup kita ini cuma satu. Kita ingin dikenal Tuhan. Dan pagi ini kita akan sampaikan 2 tokoh yang dikenal Tuhan dan dibenarkan oleh Tuhan
dan berkenan di mata Tuhan. Seperti tadi, firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, bahwa Musa dikenal dan berkenan di mata Tuhan. Musa bisa bertatap muka dengan Tuhan. Tuhan dengan kemuliaannya, Musa diizinkan untuk bertatap muka. Dan ini adalah privilege. Tidak semua umat Tuhan untuk bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Musa dipilih untuk menjadi bagian rencana Tuhan yang cukup besar bagi bangsa Israel. Namun kasih anugerah bagi Musa ini bukan untuk pribadi Musa, tetapi buat orang-orang di sekitar Musa, buat orang-orang bangsa Israel. Musa yang telah melepaskan penjajahan di Israel 430 tahun di Mesir dengan membawa 2 juta orang Israel berputar-putar di gurun. Disitulah Musa menerima mukjizat, mulai dari Mesir, bisa mengalahkan dengan 10 tulah Musa, dan mukjizat itu terus menyertai Tuhan di setiap kesulitan di padang gurun. Dan Musa adalah nabi yang meletakkan dasar hubungan manusia dengan Tuhan. Di Gunung Sinai, Musa membangun Mesbah, membangun tabernakel Allah, kemah pertemuan, kemah suci, dan di situ Musa bersyukur menyembah Tuhan dengan korban-korban bakaran, korban-korban curahan darah yang tidak ada sebelumnya bagi bangsa Israel. Apakah Musa bisa bekerja sendiri? Tidak. Apakah Musa bisa masuk di pertemuan suci? Tidak. Musa hanya nabi yang berhak menerima tugas itu adalah Harun dan anak-anaknya. Jadi Tuhan tidak hanya melibatkan Musa. Tuhan kita itu sifatnya komunal. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu komunal. Musa tidak akan bisa bekerja sendiri. Musa harus didampingi oleh Harun dan anak-anaknya. Lalu bagaimana untuk membangun kemah itu, Bapak Ibu? Mereka masih membutuhkan bas, membutuhkan tukang yang dari Roh Allah. Di Keluaran 31 ayat 1, ayat 2, ayat 3 pada perjanjian lama, Tuhan menunjuk 2 orang yang notabene dia ini adalah membangun batu bata, orang-orang keterampilan kasar. Tetapi Bapak Ibu, dengan perkenanan Tuhan, dengan Roh Allah Tuhan, 2 orang ini Bezalel dan Aholiab diberikan pengetahuan, keterampilan, skill yang luar biasa untuk membangun kemah Tuhan. Jadi untuk menyembah Tuhan, untuk berbakti Tuhan, untuk bekerja, Tuhan akan jamah banyak orang. Tidak hanya saya menyampaikan firman, Bapak Pendeta Keja, Timur Hamid yang memberikan kepercayaan kepada kita semua, tetapi jemaat-jemaat semua ini, Bapak Ibu, kalau Roh Allah bekerja di Bapak dan Ibu, di setiap pekerjaan Bapak Ibu akan ubahkan, akan memberikan pengetahuan, skill. Dan kita tahu skill itu adalah dari Tuhan, keterampilan itu dari Tuhan. Dan nanti saya akan jelaskan. Dan tokoh yang kedua yang berkenan di hati Tuhan dan dikenal Tuhan itu adalah Daud. Dan ada di Kisah Rasul 13:22. Bapak Ibu juga boleh dilihat. Saya akan baca. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Yang juga ada di 1 Samuel 13 ayat 14, Kisah Rasul 13. Dan perkenanan Tuhan yang begitu besar, Daud menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan.
akan bacakan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah mengatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendaknya. Dan kita lihat sosok Daud ini, kalau di dalam bahasa Inggris itu dibenarkan Tuhan, berkenan Tuhan, itu begitu indah. Daud adalah a man after my own heart. Jadi kalau Tuhan punya hati Tuhan yang utuh itu, sebelahnya adalah hati Daud. Kalau di bahasa Indonesia, NAI cuma hanya berkenan. Tetapi kalau bahasa Inggris, a man after my own heart. Jadi begitu bayangkan Tuhan mengasihi Daud yang luar biasa. Tidak ada hati Tuhan yang sebelahnya itu untuk orang lain di dunia ini. Di kitab manapun hanya untuk Daud. Kenapa? Tuhan sudah menjawab bahwa dia adalah melakukan apa yang dikehendaki, which shall fulfill all my will. Daud mengerjakan semua kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan minta, Daud kerjakan. Dan itulah sehingga Daud berkenan di mata Tuhan. Buktinya Daud ada di Mazmur 23. Daud mempunyai gada, tongkat, kebajikan, kemurahan, dan itu semuanya mengurapi Daud. Dan ada satu hal yang mungkin akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana Daud di zaman Tuhan secara nyata itu pada saat Daud bisa mengalahkan Goliat. Goliat orang Filistin yang lahir dari tanah Gad. Saudara-saudara tahu Goliat itu tingginya 6 hasta sejengkal, jadi hampir 2,3. Dan saya pelajari dari bibliotek, dari arkeologi, tingginya Goliat itu minimal di atas 2 meter. Coba bayangkan. Dan ada yang mengatakan bahwa pastinya berapa? Nggak tahu. Tetapi ada seorang arkeolog dari Perancis mengatakan tinggi Goliat itu sama dengan pilar di kota Gad. Nah, akhirnya arkeologi Inggris, Prancis meneliti pilar kota Gad itu berapa. Ternyata pilar kota Gad itu 2,3, 2,4. Jadi kita bayangkan kalau Goliat tingginya seperti itu dan melawan Daud yang tubuhnya kecil, yang masih bocor-bocor, paling tingginya paling 150, 160 waktu itu Daud masih remaja. Kenapa begitu? Karena Daud saja tidak mampu memakai baju silah yang dikasih Saul untuk menghadapi Goliat. Daud menolak, tidak raja, saya tidak perlu pakai apa-apa. Dan dengan perkenanan Tuhan yang ada di Mazmur 23 tadi, Daud mengambil 5 batu kali kecil-kecil di kelereng, dan Bapak Ibu bisa bayangkan Daud tingginya 150 lawan 2 meter. Dan menurut sejarah Alkitab dari Ortodoks Syria, buku-buku disampaikan di situ bahwa mereka berperang di sebuah lembah Elam. Di situ Goliat di sebelah kanan, Daud di sebelah kiri. Goliat yang sudah turun berteriak-teriak selama 40 hari mengejek orang Israel. Orang Israel ketakutan, tetapi justru hanya satu orang, Daud ini, dia tersinggung dengan membawa batu, kali, dan pengumban. Pengumban bukan ketapel, pengumban ini senjata yang sudah dibawa Daud sejak dia masih anak-anak memelihara domba. Pengumban itu dari kulit domba, ujungnya dipegang, satu nanti sementara bisa dilepas, di antara tengah ujung, di situ diletakkan batu. Dan batu ini diputar-putar sampai dengan kecepatan tertentu sesuai dengan hukum sentrifugal sentripetal, maka salah satu bagian dari ujung itu dilepas, sehingga batu itu bisa akan lepas begitu cepatnya. Dan nanti
kita lihat betapa ajaibnya pengumpan dari Daud ini. Nah, Goliat yang tingginya 2 meter dan Daud 150-an, tidak mungkin dia berada di hadapan, apalagi secara horizontal. Kenapa? Nanti saya akan ceritakan bahwa apa yang disampaikan selama ini, batu kali yang masuk ke kepalanya Daud, karena ini bagian dari penelitian saya yang sudah dipublikasi secara internasional tentang trauma pada sudut mata. Ternyata bukan di dahi. Kenapa? Goliat itu menggunakan helm. Ya, helm dari tembaga menutupi sampai hidung di sini. Jadi hanya ada celah-celah di sini lah. Ada celah titik terendah, titik yang paling rawan. Dan dengan ketinggian yang sama tidak mungkin. Jadi Daud akan berlari cepat supaya apa? Supaya pelurunya ini, batunya itu bisa memiliki kecepatan yang lebih dari 700 meter per detik, sama dengan senjata M16. Dengan semangatnya, dengan bencinya ke Goliat yang mengejek bangsanya, Daud berlari dengan pengumpan yang terus diputar-putarkan, dan pada saat ketinggian hampir sama, jadi Daud tidak sempat turun ke lembah dengan jarak 200 meter, maka pengumpan itu dilepas salah satu ujungnya dan tepat masuk di kantong mata, menembus ke batang otak, dan langsung Goliat tewas. Jadi kalau hanya kena di dahi tidak mungkin, karena ada perlindungan helm ya, yang dari tembaga yang kuat ya. Dan kalau di sini kena tembus di kantong mata, masuk batang otak, pasti mati. Dan itu luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu bahwa pengumpan ini tidak ada pembidiknya, berbeda dengan senjata atau ketapel. Pengumpan hanya dilepas dengan insting ilahi, maka dia tepat masuk. Dan itulah Daud diberikan gada yang luar biasa. Kenapa? Karena Goliat mendekati Daud dengan emosi, dengan pedang, dengan bumbu. Tetapi Daud mendekati Goliat, dikatakan, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Haleluya. Apa yang dikatakan Daud itu adalah bagian doa, dan itulah yang terjadi. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kenal Tuhan? Jadi kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu bisa baca nanti, karena waktu terbatas, saya hanya bacakan ayatnya saja. Di Hosea 6 ayat 3, disitulah kita harus membuat hubungan dengan Tuhan begitu intim. Jadi Tuhan Yesus jangan dijadikan agama. Tuhan Yesus dijadikan hubungan yang intim, spiritual intimacy, hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Betul kita butuh gereja, tapi gereja tidak menyelamatkan. Betul kita butuh pendeta, tapi pendeta tidak menyelamatkan. Ya. Mari kita bentuk roh kita menyembah untuk dengan Tuhan Yesus, pribadi dengan pribadi, hubungan pribadi dengan pribadi yang begitu powerful dan mengunci keselamatan kita. Dan saya ingat bagaimana hubungan pribadi itu di sebuah lagu yang diciptakan oleh pendeta C.O. Algatu, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu kau berharga. Jadi menikmati Tuhan bukan satu kali, 2 kali. Menikmati Tuhan itu tiap hari di pekerjaan kita, di dapur, di kamar operasi, di poli, di tempat pekerjaan kita dimanapun, jadi sopir ojek atau di metro. Itulah kita harus menikmati Tuhan. Dan kalau kita menikmati Tuhan, Tuhan pasti akan mengenal, mengasihi kita. Dan Tuhan kalau mengenal, mengasihi kita,
secara otomatis Tuhan akan melibatkan kita dalam rencana-rencana Tuhan. Apa yang kadang-kadang kita tidak rasakan dan apa yang akan terjadi, Tuhan sudah merencanakan, sudah memberikan pendengaran audible Tuhan, sama yang diterima oleh Nuh. Bagaimana Nuh menerima rencana Tuhan untuk membangun bahtera, sementara orang-orang di sekitarnya melihat Nuh ini orang gila. Bagaimana mungkin Nuh dengan cuaca yang kering, dengan padang gurun, dia harus membangun bahtera? Tapi karena Nuh mengenal Tuhan dan Tuhan melibatkan dia bagian rencana Tuhan, maka Nuh memberikan sesuatu melalui rohnya Tuhan. Jadi sekarang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari mana kita membangun hubungan Tuhan? Itu cara yang penting. Ya, dari institusi terkecil seperti Matius 19 ayat 6 yang diciptakan Tuhan, yaitu keluarga. Keluarga kita dikatakan seperti WLB sampaikan, dua orang hadir, Tuhan akan hadir. Tuhan itu menjadi komunal, mempunyai suatu hubungan sosial, karena disitulah kasih Tuhan akan tergambar. Dan dari situ kita harus membentuknya sebuah keluarga. Dari keluarga itu kita harus membentuk sebuah keluarga. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata sebuah keluarga ini menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Nanti saya akan bersaksi. Dan di dalam Yosua 25:14, Yosua menekankan dia akan menyembah Tuhannya sendiri, Tuhan yang sebenar-benarnya bersama keluarganya. Dia tidak mau menyembah Tuhan dari seberang sungai Efrat. Dia tidak mau menyembah Tuhan dari bangsa Amori. Jadi, mesbah keluarga adalah kesepakatan keluarga untuk menghadirkan Tuhan di dalam keluarga. Dan mesbah keluarga ini sangat penting, terbukti ketika saya pelajari dari sejarah mesbah keluarga ini. St. Yohanes Chrysostom, seorang uskup agung Konstantinopel tahun 300-400, mesbah keluarga ini disebut gereja rumah tangga karena begitu mulianya. Jadi seakan-akan mesbah keluarga ini gereja yang kecil seperti yang disampaikan oleh Paus ke-6, gereja mini sebutan dari mesbah keluarga. Jadi mesbah keluarga itu tempat membangun hubungan dalam proses penyembahan. Dan seorang penginjil terkenal tahun 18, Theodorus Augustin Spar, mengatakan bahwa awal dari hubungan dengan Tuhan adalah penyembahan. Kita bisa berdoa, kita bisa puji, tetapi tidak lengkap kalau tidak ada penyembahan. Mesbah keluarga adalah membangun kita sebagai sarana membangun roh kita agar kita konsisten membuat hubungan dengan Tuhan. Karena manusia adalah roh sesungguhnya. Seperti Kejadian 2 dan 7, tanah yang memperoleh ruah dari Tuhan, dan disitulah manusia hidup. Jadi manusia hidup yang sangat penting bagaimana kita mengaktifkan roh kita supaya kita tetap berhubungan seperti HP dengan provider yang sama, kita akan bisa berhubungan. Tapi kalau providernya tidak sama dan HP-nya tidak kita nyalakan, tidak ada hubungan Bapak. Jadi roh Tuhan itu akan membuat hubungan melalui mesbah penyembahan kita. Dan kenapa penyembahan dan roh penting? Karena menurut Yesaya 43 ayat 7, manusia itu sesungguhnya penyembah. Kalau manusia adalah penyembah, artinya jabatan itulah jabatan kekekalan nanti. Karena di surgawi kita juga tidak ada tugas lain, kita hanya menjadi penyembah di surga. Oleh karena itu kita harus mengajak baik untuk menyembah semasa kita hidup, karena itu bekal nanti kita menyembah di masa kekekalan nanti. Dan ada satu hal yang saya sampaikan bahwa menyembah harus kudus, menyembah harus dengan roh. Oleh karena itu Yohanes 4:23-24 mengatakan kita harus menyembah dengan benar, yaitu dengan roh dan kebenaran. Roh, hubungan, kebenaran adalah kekudusan. Jadi mindset
pola pikir kita sebagai orang Kristiani, Bapak Ibu, itu hanyalah hubungan penyembahan kepada Tuhan hingga kekekalan, tidak ada yang lain. Jadi passwordnya itu prosesnya penyembahan hubungan sampai kekekalan, dan outcome-nya nanti adalah kasih anugerah. Jadi itu saling berkaitan. Dan Daud melakukan semua itu adalah kunci di penyembahan Daud yang luar biasa. Sehingga ketaatan Daud, obedience Daud, disitulah Tuhan mengasihi dia. Daud mempunyai 7 gaya hidup, dan ini kita tidak bicara mengenai denominasi. Gaya hidup Daud ada 7, seperti disampaikan di setiap Mazmur. Ada 7 gaya hidup penyembahan Daud, yang dalam bahasa Ibrani ada garda, itu mengangkat tangan untuk berserah, tada itu mengangkat tangan untuk bersepakat, barak berlutut, tehila itu menyanyi. Tehila kalau di waktu saya masih di seberang disebut tahlilan, kalau di bahasa Ibrani tehila. Samar bermusik, halal itu bukan makan, halal itu mengapi-apikan Tuhan yang nanti berkembang jadi haleluya dan sabat bersorak-sorak. Itulah Daud mempunyai gaya hidup penyembahan, sehingga Tuhan mengasihi dia begitu luar biasa. Dan kalau kita membuat hubungan dari situasi apapun itu, membangun penyembahan, khususnya ketika kita mengalami kesulitan, bahkan tidak ada jalan keluar, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan pagi ini saya akan memberikan satu kesaksian. Dan memang sudah lama saya bersaksi di tempat ini, tapi saya harus harus perlu waktu, dan ternyata waktu itulah bagian proses. Dan pagi ini saya bersaksi, dan mungkin tidak banyak yang tahu bahwa sejak tahun 2000 saya dikenal, dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dan proses bukan karena saya menikah dengan istri, tidak. Karena sejak mahasiswa tahun 80-an saya mencari Tuhan. Masih saya di Fakultas Kedokteran di Airlangga, Surabaya. Saya mencari Tuhan yang benar. Siapa sih Tuhan yang benar? Kalau hari Minggu di rumah dinas Pak Ibu, sewaktu saya masih di seberang, saya mendengarkan khotbah yang begitu indah dari Pastor John Hartman dengan Ibu Indika Utama. Setiap minggu ketika masih saya di seberang, di situ dengan proses pelan-pelan, akhirnya tahun 2000 saya menjadi anak Tuhan. Dan tidak mudah jadi anak Tuhan, memikul salib, jatuh bangun di proses Tuhan. Saya menikah dengan istri yang selalu setia mendampingi saya. Dan istri saya juga dari LA Lamongan Atas. Dan di keluarga istri saya adalah keluarga gembala-gembala. Dan puji Tuhan, dari situlah saya tumbuh pelan-pelan, dan singkat cerita Bapak Ibu, pada masa pandemi ini saya semakin diteguhkan. Masa pandemi adalah masa yang sulit, betul Bapak Kenceng. Tua Kenceng menjadi kesaksian betapa mudahnya orang meninggal. Saya selalu lihat di Facebooknya betapa beliau ini mendoakan banyak pasien-pasien meninggal karena COVID. Manusia seperti debu, sama dengan Mazmur 103 ayat 14, manusia seperti debu. Menakutkan dia, saya menakutkan, pasti Bapak Ibu juga menakutkan. Gereja ditutup, bukan hanya gereja, semua ibadah, tempat ibadah, apapun ditutup. Siapa yang mampu menutup itu? Pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Saya tidak bekerja, saya di rumah. Akhirnya saya dengan diskusi istri yang panjang, saya ingin menghadirkan Tuhan di rumah. Kami ingin menghadirkan Tuhan di rumah. Walaupun 15 tahun yang lalu saya sudah melakukan ibadah rutin dengan istri dan anak. Sebelum saya berangkat bekerja, saya selalu
membaca satu pasal firman, berdoa, kemudian sore berdoa dengan anak-anak, malam kita berdoa berdua. Itu 15 tahun yang lalu, di masa COVID. Saya bilang sama istri, ini pasti rencana Tuhan. Mari kita bangun mesbah keluarga. Dan akhirnya saya membangun mesbah keluarga bersama istri. Kita melakukan ibadah 6-7 kali. Kalau Daniel 3 kali, Daud 7 kali, di seberang saya masih 5 kali. Mesbah keluarga sampai 6-7 kali. Kita berdoa, belajar membaca firman, belajar menyanyi. Bapak Ibu, saya pun nggak bisa menyanyi. Ibu dokter saya tidak bisa menyanyi. Saya belajar menyanyi, belajar memuji, menyembah, belajar bagaimana mengampuni, melepas kepahitan. Itu tidak gampang. Itu kita lakukan di mesbah keluarga kami. Disitulah kita ada proses parenting, bagaimana mendidik anak lebih mudah. Anak tidak akan tersinggung kalau yang mengatakan itu ditulis di firman Tuhan. Ya. Disitulah mesbah keluarga menjadi berkat bagi kami, tetapi juga untuk memberkati bagi orang lain. Remon kita sedikit, karena tidak ada pasien, tetapi luar biasa. Istri membuat rencana bagaimana memberkati gereja-gereja yang kecil di Sulawesi Utara sampai di Papua. Kalau itu bukan karena kasih Tuhan, kami tidak mampu. Dan saya menemukan banyak kebetulan ilahi atau korah. Dan akhirnya Tuhan memanggil saya dan istri untuk melayani. Tentu istri yang lebih kenal dengan firman lebih dulu dari saya. Istri yang melayani firman, saya bersaksi motivasi sama dengan Priscilla Abdullah. Jadi kalau Bapak Ibu bersaksi, bersaksilah. Itu kadarnya tidak jauh dengan menyampaikan firman. Sama dengan waktu Tuhan Yesus ke Gerasa, ada orang gila di sana. Ketika orang gila itu sembuhkan kerasukan setan, orang gila pada bicara pada Tuhan, ya Rabbi, bolehkah aku mengikuti Kau? Tidak, kamu tidak usah mengikuti Kau. Kau pulang ke kampungmu, bersaksilah apa yang aku lakukan. Jadi inilah kehormatan besar. Saya pertama kali menyampaikan firman di tempat ini, dan itu bagi saya adalah suatu yang luar biasa. Selalu terima kasih pada Tuhan Yesus. Terima kasih pada tim rohani kita, Masyarakat Tandor, Ibu Henry, Frida, banyak dokter-dokter perawat, Bu Cek, mana Bu Cek yang di atas, Bapak pendeta yang kita kasih, Bu Kecep. Dan ada suatu pengalaman yang supranatural, Pak Ibu. Sejak saya kenal Tuhan Yesus, kalau saya di meja operasi, Pak Ibu, untuk operasi perdarahan, buang otak, saya juga pernah bersaksi dari sekian yang di sini. Itu bukan karena saya bohong. Di atas dan tidak. Kalau saya mengalami masalah misalkan perdarahan, saya mengatakan hanya Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Itu tahun 2000 saya katakan. Saya tidak sadar Pak Ibu. Dari semuanya itu ada kuasa supranatural dan semakin lama semakin kuat. Dan pada masa pandemi Tuhan Yesus tolong saya itu begitu besar pengaruhnya dalam setiap saya melakukan tindakan operasi. Saya ajak perawat saya, ya, kalau saya ada kesulitan, saya akan berdoa pendek seperti ini. Dan setelah masa pandemi, setelah saya mendalami firman Tuhan begitu intensif, ya luar biasa, Tuhan Yesus tolong saya. Ternyata itu ada. Itu diucapkan seorang wanita kafir dari Fenisia yang tinggal di Tirus Sidon, di 80 km jauhnya dari Yerusalem. Tuhan Yesus datang ke sana dengan sengaja menemui wanita dari Fenisia ini, orang kafir, mungkin seperti saya juga. Dia datang, murid-muridnya Yesus menolak dia. Yesus tidak dengar. Dia terus berkata, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Berkali-kali dalam perjalanan Yesus, akhirnya Yesus berhenti. Tapi Yesus tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan mukjizat. Sampai 3 kali Yesus berhenti. Yesus hanya menganggap wanita ini adalah anjing. Wanita ini hanya dapat memahami
ibu imanmu besar, dan maka sembuhlah anak itu. Ternyata doa pendek ini bisa akan berhasil manakala kita datang duduk berseru-seru seperti ibu ini. Don't to disiplin. Jangan hanya ada sopan santunnya dalam menyembah Yesus, memohon Yesus. Ada dan ini dilakukan oleh wanita kafir ini yang tidak kenal Taurat, tidak kenal Tuhan Yesus. Dia orang kaya. Sidon Fenisia itu, Tirus Sidon itu adalah penghasil warna ungu yang berasal dari kerang di pantai. Di Tirus Sidon itu ada jenis kerang tertentu yang kalau ditumbuk dia menghasilkan warna ungu, dan warna ungu pada waktu itu harganya lebih mahal dari emas. Karena apa? Warna ungu itu dipakai untuk kain-kain warna ungu yang digunakan untuk pejabat sampai Tuhan Yesus. Ya. Dan wanita itu pengusaha dari warna ungu, dan pasti wanita ini adalah keturunan Yunani. Pasti dia sudah menyembah ke dewa-dewa, sudah berobat ke sana kemari, dan pasti dia mendengar siapa Tuhan Yesus itu. Haleluya, puji Tuhan. Dan ada satu kesaksian lagi yang juga belum pernah saya saksikan di bagian bedahku, juga belum pernah saya saksikan. Saya menjadi kepala bagian bedah ini, Bapak Ibu, bukan karena kemauan saya, betul. Sejak bertemu Arfa sakit, kalau saya bertemu dengan Ibu Rektor di bandara, Dokter Eko bagaimana? Selalu bertanya begitu. Jadi kepala bagian saya bilang, Prof. Ellen, masih ada Dokter Alun, walaupun sakit, saya tetap mengobati Dokter Alun. Terus saya begitu. Sampai terakhir pada vaksin Sinovac yang pertama usia 60 ke atas dengan universitas, rektor hadir, saya hadir. Nah, disitulah saya dipanggil rektor. Dokter Eko sini ngobrol-ngobrol tentang vaksin, tentang herbal, karena rektor itu juga hobinya minum herbal dengan saya. Akhirnya begitu juga. Kapan Dokter Eko bersedia jadi kepala bagian? Dokter Alun kan sudah meninggal. Waduh, nanti dulu. Apa tidak ada yang lain? Dari muda-muda, dari Dikti misalkan. Saya ini kan dari Kemenkes rektor. Jadi rektor cuma ya. Tapi nanti ya saya siap. Saya pikir rektor lupa Pak. 1 bulan vaksinnya kedua. Nggak tahu Tuhan. Ketemukan lagi rektor. Saya dengan rektor di tenda. Begitu lihat saya dari jauh dengan suamiku, nanti suaminya ditinggal, langsung saya sini Dokter Eko. Langsung saya ditarik untuk sebelah suaminya. Bagaimana Prof? Untuk jadi kepala bagian? Jangan Prof, saya masih belum siap. Sudah, nanti saya kabarin. Nah, saya pikir sudah lupa, cuma hanya tanya jawab. Itu hari Jumat. Ya, hari Jumat. Hari Sabtu, papanya rektor meninggal. Papa rektor meninggal. TU dari Unsra, pegawai telepon saya. Pas meninggal, dikasih tahu bahwa papanya Prof. Ellen meninggal, dan saya diminta hadir pagi-pagi. Wah, itu sekitar jam 6:30 gitu. Akhirnya saya jam 8:30 ke rumah duka di Tikala. Saya datang ke sana. Setelah saya berdoa ngobrol dengan Prof, saya tinggal. Apa yang dikatakan Prof? Prof. Ellen bilang, besok Dokter Eko menghadap saya di rektorat jam 10. Mau saya ngomong apa lagi? Siap Prof. Saya nggak tahu apa. Saya tidak cerita betul ke istri saya. Akhirnya hari Senin saya datang ke rektorat setengah jam 10. Saya begitu. Kalau janji sama orang itu harus setengah jam sebelumnya. Kalau siap, saya datang ke sana jam 10. Di sana dekan sudah ada. Tuh, ada apa nih dekan? Begitu masuk ke rektorat, ada kebetulan ilahi. Dokter Eko, ini SK. SK apa kok? Dokter Eko, saya jadi kepala bagian, bikin baik bagian bedah. Ya, sudah. Saya nggak bisa banget. Ya, saya bilang terima kasih Prof untuk saya, Bapak Dekan untuk saya, walaupun sebelum itu saya kaki dekan saya sedikit. Ya Pak begini. Ternyata nggak tahu dekan dengan rektor ada janjian gitu. Karena kakinya dekan kan nggak kelihatan dengan rektor. Turun dari tangga rektor,
agak senang, agak susah, saya cuma berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Dikira enak anak bagian bedah itu banyak raja-raja kecil, egonya tinggi. Jujur, karena bedah, karena profesinya, egonya itu meningkat sekali. Di meja operasi, dokter bedah itu komandan. Kadang-kadang berantem dengan anestesi, tapi dengan peralatan anestesi hati-hati, jangan. Bukan begitu sih. Sebenarnya ini sahabat saya dari sisi. Nah betul, saya ceritakan istri saya, wah kenapa gak kasih tahu istri saya? Saya aja gak tahu, saya mau ngomong apa. Kalau saya masih saya harus mau kata istri saya, jangan merobot gimana. Akhirnya saya terima, istri saya juga, ya saya mohon maaf ya istri. Dan betul Pak Ibu, setelah saya menerima jabatan, semua ada kasus lagi. Bapak Ibu sudah dengar, dokter-dokter bedah hanya karena proses pendidikan yang benar, demokratis, kami semua dokter bedah dilaporkan ke Polda oleh anak ibu kita. Saya diperiksa, KPS diperiksa, semua dokter diperiksa jadi kesakitan. Ya saya takut sebagai manusia. Tetapi istri selalu menguatkan, dari situ dengan mesbah keluarga kita kuatkan lagi. Saya dengan Dr. Niko akhirnya jadi tersangka banyak. Padahal itu bukan kesalahan pribadi. Dan itu memang satu sistem pendidikan harus seperti itu. Karena bedah itu memegang pisau tidak semudahnya kita mendidik bedah kalau tidak mendidik etika, attitude dengan baik. Pisau ini akan digunakan sekarang. Saya jadi tersangka itu. Malah takut saya lapor ke direktur. Sampai saya mengeluh ke Dr. Andi Silangan, ketua DPRD, anak didik saya. Dan saya mengeluh juga ke rektor. Dan apa jawab rektor? Ya, berdoa aja. Berdoa. Luar biasa rektor kita. Ya, berdoa pasti. Malah presiden akan melakukan demo, bayangkan. Demo, tapi jangan dulu, jangan demo. Berkasnya sudah ekspedisi di kejaksaan ini. Dan apa yang saya lakukan dalam setiap pemeriksaan itu? Begitu saya turun di halaman parkir Polda, Presiden sampai bicara pada Polda, saya berdoa. Saya turun menginjak di halaman Polda, saya katakan, Yesus tolong saya. Dan apa yang ditanya oleh pendidik, pertanyaan yang biasa, tidak ada yang menekan. Yesus baik, Yesus penamat baik. Itulah Bapak Ibu, bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita tidak tahu masa pandemi ini kapan berakhir, ada resesi ekonomi. Pandemi juga tidak tahu apa yang terjadi, ada varian-varian BA75, ada teman kita yang juga anak Tuhan yang bertobat melayani Tuhan, yang dulu pernah bertugas sama-sama di Timur-Timur, Dr. Latri, yang ternyata juga melayani Tuhan. Itu sudah akhir mikrobiologi. Dan kemarin kita mendengarkan kesaksian Dr. Latri, teman sejauh saya di Timur-Timur dulu, bahwa sekarang variannya lebih ganas lagi, walaupun tidak mematikan, tetapi lebih virulen. Ada BA275 yang terbaru dari India. Dan di tempatnya dia di pantai Kapuk Indah itu sudah banyak, karena di sana banyak komunitas orang India. Mari gaya hidup penyembahan, gaya hidup hubungan menjadikan semacam gaya hidup kita sehari-hari untuk pelayanan kita, pasien-pasien kita. Semakin kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan semakin mengenal kita, seperti di 1 Korintus 8 ayat 3. Jadi sesulit apapun Pak Ibu, mata Tuhan itu terus ke arah kita, tangan Tuhan itu begitu panjang akan menjangkau kita, telinga Tuhan itu mendengar apa yang kita minta, seperti di Yesaya 59 ayat 1.
Baik, mari pagi ini firman Tuhan mengajak kita semua untuk sepakat semakin mengenal Tuhan, dimulai dari keluarga kita atau mesbah keluarga, yang kemudian di keluarga, teman sekerja, mesbah pekerjaan, di dapur, dimanapun Bapak Ibu berada. Karena disitulah Tuhan akan hadir dan berkenan kepada kita di sepanjang kehidupan ini sampai kekekalan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.